Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat dan bimbingan Tuhan ada atas Bapak Ibu sekalian, semua jemaat yang terkasih sepanjang beraktivitas, dan Tuhan membuat berhasil segala hal baik yang sedang kita kerjakan. Hari ini saya akan membahas mengenai mengasihi Allah dan sesama. Bacaan terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Saya akan bacakan untuk kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dengan kata lain, jika disederhanakan, kasih kita kepada Allah tidaklah ditunjukkan dengan seberapa lamanya kita berada dalam gereja, tidak ditunjukkan dengan seberapa banyaknya ayat Alkitab yang kita hafal. Bukan, tetapi dilihat bagaimana hidup kita mengasihi sesama atau tidak. Itu bukti yang nyata bahwa kita mengasihi Allah. Dan Bapak Ibu tahu, Tuhan akan menghakimi kita atas segala hal yang kita lakukan, dan juga atas segala hal yang tidak kita lakukan. Dari bacaan kita di 1 Yohanes 4 ayat 20 ini, kita bisa simpulkan bahwa kita akan dihakimi jika kita membenci saudara kita secara aktif, melakukan hal yang negatif, membenci saudara kita. Tetapi kita juga akan dihakimi karena tidak mengasihi saudara kita secara pasif, melakukan hal negatif, tidak melakukan sesuatu yang dianjurkan, tidak membuktikan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi sesama kita. Tidak mengasihi itu berarti tidak melakukan apa-apa, membiarkan atau tidak peduli. Matius 22 ayat 37 mengatakan begini. Jawab Yesus kepadanya ketika ia ditanya hukum apa yang utama. Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yesus tidak berhenti di situ. Di ayat 39 ia melanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya setara hukum yang pertama dan yang kedua ini, sama pentingnya, sama nilainya. Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah, mengasihi manusia adalah dua hukum yang sama pentingnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita katakan kita punya prinsip jangan menjadi seperti orang dunia dengan prinsip yang penting saya tidak mengganggu orang lain, saya tidak merugikan orang lain, itu cukup dan itu sudah baik. Tidak, itu belum masuk kategori baik. Saya mau katakan bahwa itu hanya alasan orang-orang yang egois untuk hidup dengan dirinya sendiri atau hidup bagi dirinya sendiri. Kasih
harus dinyatakan dalam perbuatan. Kalau kita belum dapat membantu atau menolong sesama kita secara finansial, kita dapat melakukan hal lain. Apa? Betul, kita dapat memberikan perhatian dan doa bagi saudara-saudara seiman kita. Itu hal yang baik. Memang orang yang hidup seperti orang yang egois tadi, yang mengatakan yang penting saya tidak mengganggu orang lain, itu sudah cukup buat saya. Saya mau katakan itu memang hidup yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang iri, orang yang dengki, orang yang suka mengusik kehidupan orang lain. Betul, kalau dibandingkan orang yang hidup bagi dirinya sendiri dan tidak mempedulikan kehidupan orang lain, terlihat lebih baik dari orang yang usil, suka mau tahu. Tapi saya mau katakan itu sama tidak baiknya, karena kedua-duanya merugikan dalam arti tidak mengasihi sesama. Yang baik adalah kita mengasihi sesama, peduli dan menolong orang lain dengan apa yang Tuhan percayakan pada kita masing-masing. Itu yang baik. Yakobus 4:17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, saya ulangi, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Wow, perhatikan. Bapak Ibu tahu apa yang baik, tetapi tidak melakukannya. Itu bukan tidak apa-apa, itu berdosa. Apakah menolong orang lain, mengasihi sesama kita, Bapak Ibu tahu itu hal yang dikehendaki Tuhan, itu hal yang baik? Dan kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Melakukan hal yang buruk pada sesama sama tidak baiknya dengan tidak peduli pada sesama. Kita harus menjadi orang Kristen yang proaktif. Tuhan mengasihi kita, maka kita harus mengasihi orang lain. Itu yang baik. Ingat, Tuhan akan menghakimi kita atas segala hal yang kita lakukan, yaitu hal yang buruk terhadap sesama. Tetapi juga Tuhan akan menghakimi kita atas segala hal yang tidak kita lakukan pada sesama, yaitu tidak peduli pada sesama, tidak mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sangat jelas bagi kami. Tuhan menghendaki kami melakukan hal yang baik, sebagaimana Tuhan sudah melakukannya kepada kami, mengasihi kami selagi kami masih berdosa. Dan Tuhan mau kami juga mengasihi sesama kami. Itu juga menjadi bukti bahwa kami mengikuti apa yang Kau teladani, mengasihi sesama kami, bersifat proaktif, tidak pasif ketika kami melihat orang lain, terutama saudara seiman kami, ada dalam kesulitan. Kami bisa melakukan banyak hal sesuai dengan kadar apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Jika kami belum dapat membantu secara finansial, kami bisa memberikan perhatian, kami bisa memberikan dukungan doa kepada mereka, mengharapkan Tuhan melakukan hal yang baik bagi saudara-saudara kami. Jadikan kami orang Kristen yang peduli. Jadikan kami orang Kristen yang mengasihi sesama kami. Menjadi orang Kristen yang proaktif.
Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.